Oke, kita akan bahas satu persatu soal belajar prospek. Pertama adalah dari prospek, tahapan prospek ini teman-teman member baru cukup belajar saja ya, cukup mengetahui terlebih dahulu sambil nanti belajar perlahan dari upline Anda ya. Nah, ada 4 poin yang Anda harus pelajari dalam prospek. Pertama, ice breaking. Anda harus mengerti bagaimana ice breaking. Ice breaking itu adalah bagaimana cara mengedifikasi sebelum presentasi dimulai. Lalu yang kedua adalah tahapan presentasi atau tahapan menjelaskan Melisa Sejahtera. Ketiga, closing atau KKS atau tahapan meyakinkan teman Anda ya. Yang keempat adalah follow up. Follow up itu ketika teman Anda belum terlalu tertarik atau belum ada modal atau lagi cari modal, maka diyakinkan kembali melalui tahapan follow up. Oke, kita akan bahas satu persatu teman-teman ya. Perhatikan. Pertama ada tahapan ice breaking ya, atau edifikasi sebelum acara dimulai. Pertama ya, mengumpulkan data calon partner itu paling penting. Itu aja. Jadi pertama ketika Anda ngobrol dengan calon undangan Anda, yang Anda lakukan adalah mengumpulkan data calon partner. Artinya Anda harus mengetahui Anda mengetahui data dari dia, namanya, asalnya, misalnya dia sukanya apa gitu loh. Misal paham nggak? Jadi hal-hal yang bisa Anda ambil untuk menjadi bahan Anda dalam closing. Jadi seperti nama, alamat, asal, kuliah di mana, seperti Anda harus mengetahui gitu, alasan dia ikut acara ini apa gitu ya. Nah, bahkan Anda harus mengetahui sampai mana dia tahu tentang Melia. Anda tanya pernah tahu Melia tidak, pernah tahu propolis atau tidak. Nah, itu penting. Di tahapan dari sini Anda bisa mengambil data bahwa oh ini orang ngerti, oh ini orang tujuannya ini, oh orang ini nggak ngerti apa-apa. Nah, dari situ kita bisa paham bahwa dari situ kita bisa dapat data-data penting tentang dia, gitu ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah biar pada masuk di tahapan kedua atau tahapan presentasi, benar-benar dia siap untuk mendengarkan Melia tanpa berpikir negatif lagi. Seperti itu ya. Yang kedua, membuka pola pikir calon partner agak antusias mendengarkan informasi yang nanti Anda akan jelaskan ya. Jadi, Anda bisa di ice breaking kalau waktunya panjang, Anda bisa gunakan waktu itu untuk Anda membuka kenapa Kak pengen tahu Melia, kenapa pengen punya bisnis. Seperti itu ya, kita bisa buka pola pikir, bisa pakai ilmu kehidupan, misalnya kita bisa buka pola pikir tentang pekerjaan, berbisnis gitu ya, dan lainnya. Ya, jadi jelaskan pentingnya punya bisnis, penghasilan harian agar mencapai impian yang diinginkan lebih cepat. Kita bisa edifikasi orang yang sudah mencapai impian ya akibat bisnis ini. Jadi orang-orang yang sudah punya prestasi kita bisa ceritakan ke dia. Lalu kita bisa ceritain juga tentang pertemuan-pertemuan di Melia gitu ya. Jadi Anda bisa kasih tahu tentang nanti Anda akan lihat pertemuan seperti ini. Nanti di pertemuan ini nanti Anda akan ketemu sama pengisi-pengisi yang luar biasa gitu. Jadi ini pertemuan jarang banget loh, ini spesial buat kamu. Jarang-jarang bisa hanya untuk orang-orang terdaftar. Jadi pertemuannya kita mahalkan dan kita kasih tahu siapa saja yang bakal ngisi, dan ngisi ini orang-orang yang luar biasa sehingga dia antusias dalam mendengarkan presentasi. Oke ya. Nah, lalu tahapan selanjutnya ketika sudah ice breaking, dia tertarik, pengen tahu lebih dalam, maka kita masukkan ke dalam tahapan presentasi. Nah, presentasi ini bagi Anda member baru ya, pasti Anda akan dibantu. Ya, dibantu oleh tim leader Anda baik itu langsung maupun dari Zoom. Nah, presentasi itu dua. Pertama 5 pilar, kedua adalah marketing plan. 5 pilar adalah memahami apa itu bisnis Melia. Marketing plan adalah bagaimana cara bergabung dan cara mendapatkan penghasilan ratusan ribu hingga juta rupiah setiap hari. Yang harus Anda lakukan sebagai member baru, Anda cukup menjaga sikap saat pertemuan berlangsung. Jangan ribut, jangan main handphone, jangan keluar masuk ya, jangan mengganggu presentasi. Lalu yang kedua adalah melihat dan belajar bagaimana cara presentasi. Yang ketiga adalah memberikan aura positif saat presentasi berlangsung. Jadi ketika leader Anda presentasi, Anda bisa kasih aura positif ke Anda bisa memberikan aura positif pada saat presentasi tersebut, misalnya tepuk tangan atau Anda bisa berikan kata-kata misal kayak oh mantap sekali ya, seperti, tapi jangan juga teriak-teriak seperti itu ya, ala kadarnya. Kalau 2 orang ala kadarnya, presentasi 10 orang ala kadarnya. Jadi tergantung dari
jumlah orang dan tempatnya juga, seperti itu ya. Nah, itu yang harus Anda lakukan saat presentasi berlangsung. Lalu ketika presentasi selesai, Anda bisa melakukan closing. Closing ini adalah tahapan memberikan keyakinan bahwa bisnis ini benar dan semua orang bisa sukses di bisnis Melia. Nah, yang kedua, membangun harapan dari calon partner melalui bisnis Melia sampai tidak ada yang perlu ditakuti lagi untuk bergabung di Melia, dan yakinkan soal unit terbaik di Melia. Ingat, modal di Melia satu kali seumur hidup, kerjanya gotong royong, saling bantu. Potensi juta rupiah setiap hari. Dengan sistem seperti ini maka semua impian bisa terwujud. Jual Melianya, bukan jual diri Anda. Ingat ya, yang kita jual Melianya. Jadi jangan takut ketika kita bonusnya belum lancar atau pencapaian kita belum banyak. Yang gak usah khawatir, karena yang kita tawarkan Melia, bukan kitanya. Paham ya? Lalu bayangkan perhitungan balik modal Melia cepat. Jadi Anda bisa hitungkan bagaimana perhitungan balik modal di Melia. Lalu Anda bisa jelaskan ilmu kehidupan, ilmu 2-2, biar terbayang jika Melia layak dikerjakan dan pasti untung dan lain-lain. Seperti itu ya. Lalu catatannya ya, jangan lemahkan keyakinan calon partner yang sudah dibangun oleh top leader dengan cerita prestasi pribadi jika masih kecil. Jadi kalau Anda sudah dibantu oleh tim-tim leader Anda, maka tugas Anda hanya dorong dia bergabung. Jangan lagi Anda ceritakan prestasi yang Anda bisa dapatkan, kecuali dia bertanya. Memberikan solusi dari masalah calon partner sekaligus blocking. Diawali dengan mencari persamaan. Jadi kita bisa membantu dia memberikan solusi, tapi bukan menyuruh dia. Tapi kita bercerita tentang pengalaman kita pribadi, kita dapat modal dari mana, sehingga dia terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Maka selanjutnya, amankan posisi secepatnya agar segera bergabung. Bagi yang sudah ada uang bergabung, bagi yang belum ada uang, kita bisa berikan waktu ya. Catatan, jika closing diarahkan ke leader, maka pastikan Anda identifikasi terlebih dahulu leader tersebut. Jadi bagi Anda yang belum bisa melakukan closing, maka Anda tinggal bilang setelah acara, yuk saya kenalin kamu sama leader saya, nanti kamu bisa tanyakan apapun dan nanti kamu bisa dapatkan solusi dari leader ini. Dan nanti kamu tinggal temuin, nanti selanjutnya tugas closing menjadi tugas leader Anda. Seperti itu ya. Oke, lalu tahapan terakhir adalah tahapan follow up atau closing ulang. Jadi bagi undangan Anda yang belum bergabung di hari itu, jangan khawatir, kita masuk ke tahapan follow up. Ya, follow up itu tahapan meyakinkan ulang, closing ulang ya. Jadi di tahapan follow up ini memberikan keyakinan ulang dan solusi atas masalah yang sedang dia hadapi ya. Lalu yang di follow up itu follow up terbaik ditemui kembali ya, bisa undang ke pertemuan lagi, video call atau telepon. Follow up bukan seperti menagih hutang dan jangan di spam dengan telepon maupun chat. Tapi jalinlah silaturahmi, mengajak bersama menjalankan bisnis Melia Sejahtera. Contoh, apa kabar, gimana kelanjutan kerjasama bisnis kita kemarin, kapan kita jadi partner bisnis bareng, ada kendala apa, ada yang bisa saya bantu, misal seperti itu ya. Follow up diawali dengan mencari persamaan, lalu memberi keyakinan dan solusi. Ingat, dalam kita meyakinkan tidak boleh nyuruh ya, tapi kita menceritakan pengalaman pribadi agar dia terinspirasi. Hargai dan apresiasi setiap solusi yang sudah dia lakukan sambil kasih solusi selanjutnya. Misalnya dia sudah cari modal baru dapat 500.000 ya, jangan Anda katain, tapi Anda bilang, wah luar biasa ya, tidak semua orang nih punya keyakinan seperti kamu, bismillah yuk cari lagi yuk sisanya, seperti itu ya, udah luar biasa itu ya. Nah yang ketiga, follow up lebih baik dilakukan oleh orang yang mengundang karena saling kenal, atau oleh leader yang calon partnernya sudah kenal. Jadi misalnya sudah ketemu di pertemuan, atau oleh leader yang sudah dihubungi. Jadi jangan sampai leader Anda yang menghubungi calon partner, tapi usahakan calon partner yang menghubungi leader Anda, sehingga nilai leader Anda di mata calon partner Anda itu di atas ya. Nah, ada 3 problem orang belum bergabung setelah dijelaskan. Nah, ini harus Anda pahami juga. Pertama, dia tidak yakin. Nah, orang tidak yakin biasanya takut ditipu, takut tidak bisa mengerjakan, atau takut tidak dapat bonus. Solusinya adalah buktikan ya, selalu lihatkan hasil. Usahakan yang seumuran dengan CP tersebut. Jadi kalau anak SMA yang liatin hasil, harus anak SMA juga. Pembuktian yang kita kasih anak SMA juga. Kalau orang kerja, yang kita liatin adalah orang-orang yang sudah dewasa atau kerja juga, seperti itu. Yang kedua adalah kena isu negatif dari medsos, teman atau keluarga, dinegatifin lah bahasanya. Solusinya adalah buktikan jika bisnis ini tidak seperti isu negatif tersebut. Kita bisa ngobrol, kita ajak diskusi lagi bahwa yang kamu dapati itu kamu salah semua gitu ya. Yang ketiga, sudah usaha dicari tapi tidak dapat uang. Nah ini ada orang udah yakin tapi memang dia udah cari tapi nggak dapat uangnya. Nah Anda bisa berikan solusi
modal di bawah dari yang dia cari dengan edifikasi. Misalnya dia pengen 7 paket 22 juta nggak dapet gitu lah, Anda bisa kasih pengen nggak, benar-benar pengen, kamu benar-benar pengen, kamu nggak pengen kak, oke ya udah ini ada paket khusus buat kamu misal gitu. Anda bisa kasih solusi di 5 paket 3 paket atau 2 paket bahkan 1 paket seperti itu ya. Jadi ini nanti tinggal dipelajari di lapangan. Follow up terbaik ketika kita ada postingan dan berbonus ya. Jadi paling enak follow up sebenarnya adalah ketika kita dapat postingan atau berbonus. Postingan itu artinya ada orang yang bergabung, atau pada saat kita mendapatkan bonus karena kita bisa melakukan follow up balas dendam. Nah, bagaimana maksudnya follow up balas dendam? Anda perhatikan. Ini saya jelaskan teknik follow up balas dendam. Jadi contoh Anda punya database 30 orang, ini saya tulis 30 orang saja karena slide-nya nggak muat. Misalnya ketika poin pertama Anda prospek mengundang, pastikan mungkin Anda mengalami di hal pertama penolakan, betul ya? Tapi ingat, jadikan penolakan itu sebagai motivasi ilmu dan evaluasi agar lebih baik. Jadi ingat, tantangan, rintangan, ujian itu bukan membuat kita menjadi mengeluh, tapi membuat kita semakin kuat. Karena ujian adalah untuk melihat kita layak atau tidak naik kelas. Jadi ketika Anda ditolak, jadikan itu ilmu untuk Anda, ya gitu ya. Nah, misalnya kita ambil cerita buruk, ya dari semua database Anda di tahap awal Anda ditolak terus, tapi setiap penolakan ini Anda selalu belajar hal baru. Anda belajar lagi hal baru, sehingga ketika misalnya dari 30 database Anda nggak taunya orang ke-30 memutuskan untuk bergabung. Ya. Nah, maka yang harus Anda lakukan adalah ya Anda langsung melakukan follow up balas dendam, momentum balas dendam. Nah, ingat posting emailnya kan bisa sampai setengah 12 ya. Maka Anda bisa share foto bergabung itu ke orang nomor 1 hingga nomor 29. Sehingga dari 29 orang yang Anda chat, Anda bilang seperti ini, pengen gabung nggak nih orang saya taruh bawah kamu. Kalau kamu pengen, nanti saya taruh bawah kamu. Jadi kamu nggak usah capek-capek lagi cari 2 orang. Nah, maka pasti ada orang yang tertarik. Misalnya nomor 14 pengen bergabung. Betul ya? Nah, lalu ketika seperti ini belum jam setengah 12 malam, Anda balik lagi ke nomor 1, bilang sekarang bukan 1 tapi 2. Maka Anda follow up lagi, misalnya ada nomor 6 yang gabung. Balik lagi ke nomor 1. Anda bilangin ada 3 orang yang pengen gabung, nih aku taruh bawah kamu semua. Misalnya nomor 9 gabung. Maka otomatis misalnya gara-gara posting nomor 30, ujung-ujungnya Anda dapat 4 orang bergabung seperti itu. Otomatis ketika di posting hari ini Anda biasa dapat bonus dong. Betul ya? Nah, maka ketika Anda dapat bonus, ya dari pagi sampai jam 11 atau sebelum zuhur, Anda bisa share tuh bonus Anda ke dari nomor 1 sampai nomor 29, sehingga ada yang tertarik, bilangin. Jadi Anda bilang, pengen gak nih punya bonus kayak ini, biar saya bantuin. Misalnya pengen nomor 15, ujungnya yang awalnya nggak percaya bonusnya ada, jadi ujungnya dia bergabung juga. Sama, lakukan hal yang sama, kirim lagi ke nomor 1, bilangin nih aku mau taruh bawah kamu lagi nih, misalnya gitu ya. Maka otomatis misalnya ada 4 orang yang bergabung juga seperti itu. Sehingga gara-gara follow balas dendam yang Anda lakukan, maka Anda mendapatkan 8 orang. Nyambung ya? Nah, ingat, di Melia rumusnya adalah database, gitu ya. Maka ketika sudah ada orang yang bergabung, 8 orang yang bergabung, maka 8 orang itu pun punya kawan, punya database masing-masing 30 orang, sehingga daftar prospekan Anda meningkat ya, di kiri lebih banyak, di kanan jauh lebih banyak. Maka ketika prospekan Anda lebih banyak, maka omset Anda akan lebih besar, bonus Anda akan lebih besar, maka mempercepat Anda mencapai impian Anda. Maka efek dari follow up adalah pertama, menciptakan postingan beruntun akibat omset besar dan bonus besar. Akibatnya omset Anda besar dan bonus besar. Yang kedua, memperbanyak database jaringan. Jadi Anda banyak orang yang Anda bisa prospek. Semakin banyak database, semakin banyak yang prospek, semakin banyak omset dan semakin besar bonus Anda. No follow up, no posting ya.